Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Quran TV Channel, semua tentang Quran. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas 4 hukum bacaan nun sukun dan tanwin, yakni izhar halki, kemudian iqlab, kemudian idgham bi gunnah, dan idgham bila gunnah. Jika teman-teman belum tonton, bisa dicek ya, agar pemahaman teman-teman lengkap mengenai hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan daripada hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini ya teman-teman, yakni ikhfa hakiki. Namun sebelum lanjut ke videonya, silakan teman-teman klik tombol like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa hidupkan tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video kami selanjutnya. Dan semoga Allah mencatatnya sebagai amal ibadah di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung ke videonya teman-teman. Ikhfa hakiki. Ikhfa dalam bahasa Arab berarti samar atau menyamarkan, sedangkan hakiki berarti benar-benar atau sungguh-sungguh. Nah, artinya di dalam membaca ikhfa hakiki ini harus dengan cara samar-samar atau disamarkan, tidak dengung dan tidak pula jelas. Seperti arti daripada ikhfa itu sendiri, yakni samar atau disamarkan. Adapun untuk huruf-hurufnya bisa dilihat dalam video ya teman-teman. Ada 15. Silahkan teman-teman lihat dan mengingatnya. Dikatakan ikhfa hakiki apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang terdapat dalam video. Oke, kita langsung ke contohnya ya teman-teman, biar teman-teman tidak bingung. Silahkan disimak bagaimana cara bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Fokus pada kalimat yauma idzin tuhadditsu, di mana terdapat tanwin atau baris dua kemudian bertemu dengan huruf ta. Adapun cara bacanya yaitu harus disamarkan, tidak dengung dan tidak pula jelas. Contohnya yauma idzin tuhaddits, bukan yauma idzin tuhaddits. Dan ketika menyamarkan itu harus ditahan 2 harokat. Oke, contoh berikutnya teman-teman, agar teman-teman tidak bingung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Teman-teman fokus pada kalimat wal unsa, di mana terdapat nun sukun atau nun mati yang kemudian bertemu dengan huruf sa. Ingat, cara bacanya itu harus disamarkan, tidak dengung dan tidak pula jelas. Bisa dibilang antara pertengahan daripada yang dua itu. Caranya yaitu ujung lidah kita itu berada di antara 2 gigi kita, yaitu gigi bagian atas dan gigi bagian bawah, tidak melekat pada langit-langit daripada mulut kita itu. Baiklah, contoh berikutnya ya teman-teman, biar lebih jelas silahkan disimak bagaimana cara bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, teman-teman fokus pada kalimat dakkan dakka, di mana terdapat tanwin atau baris 2 yang bertemu dengan huruf dal yang merupakan huruf daripada ikhfa hakiki ini. Ingat, cara bacanya itu harus disamarkan, jangan sampai terbaca jelas, apalagi dengung. Dan ingat, harus ditahan 2 harokat ya teman-teman. Contohnya dakka dakka, bukan dakkan dakka. Oke, contoh berikutnya teman-teman, silahkan disimak bagaimana cara bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Teman-teman fokus pada kalimat anzalnahu, di mana terdapat nun sukun atau nun mati yang kemudian bertemu dengan huruf za. Ingat, cara bacanya itu harus disamarkan, jangan dibaca gunnah, apalagi dibaca izhar atau jelas. Nah, ini sering terjadi dalam masyarakat kita. Ikhfa itu dibaca dengan jelas. Mereka membacanya anzalna, tapi yang benar itu adalah anzalna, ditekan 2 harokat.
Oke, contoh terakhir teman-teman, silahkan teman-teman simak dan perhatikan ya bagaimana cara bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatgha. Teman-teman fokus pada kalimat al-insan, di mana terdapat nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf sin. Saya kira cukup ya dengan 5 contoh. Untuk contoh-contoh lainnya silahkan teman-teman cari sendiri dengan kata kunci, yaitu nun sukun atau nun mati yang kemudian bertemu dengan salah satu huruf yang 15 tadi. Dan jika teman-teman menemukan seperti contoh yang tadi, maka itulah yang dinamakan dengan ikhfa hakiki dan harus dibaca dengan samar-samar. Oke, demikian ya video dari saya untuk hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.